106 dia Untirta Smart Energik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Agent gimana? Puasanya sehat? Tentunya ya karena kita habis weekend ya, Sabtu Minggu kita libur, sekarang balik lagi nih di hari Senin kita ya, di program terkeren kita yakni Kumadai, Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam. Kira-kira apa nih sore kali ini yang bakal kita bahas? Bakal Syahri bahas gitu kan dari jam 5 sampai jam 6. Saksikan terus ya, stay tune terus maksudnya, oke? Iya, Smart Agent balik lagi nih bersama Hariri Heri di program Kumadai, Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam. Sore kali ini kita bakal membahas tentang pentingnya bersilaturahmi sesama muslim ya. Jadi kita sesama muslim jangan sampai suka marah-marahan nih, suka diem-dieman. Bahkan kalau lebih dari 3 hari itu nggak baik, nggak boleh gitu kan. Jadi apa sih arti silaturahmi itu ya? Silaturahmi adalah menjalin hubungan, bahwasanya dengan hubungan kita akan apa ya, mendapatkan banyak manfaat gitu kan. Salah satu amalan umat muslim untuk menyambung tali persaudaraan yakni bersilaturahmi. Nah, silaturahmi dapat kita lakukan kapan saja. Namun amalan ini menjadi salah satu agenda utama saat momen hari raya Idul Fitri atau Lebaran. Nah, Smart Agent karena kita sekarang bulan puasa nih, tinggal menghitung bulan aja ya. Menghitung bulan, menghitung minggu lagi nih kita akan mencapai hari raya Idul Fitri atau Lebaran. Makanya momen-momen silaturahmi biasanya di puncaknya itu di hari raya Idul Fitri kan. Biasanya yang jauh dari rumah tuh pada mudik, pada bersilaturahmi terhadap keluarganya, sanak saudaranya yang jarang ketemu gitu kan, sama tetangga-tetangganya. Biasanya kita habis sholat id kan salaman gitu ya. Jadi ada juga nih, jadi pada umumnya saat lebaran tiba, umat muslim selalu berbondong-bondong untuk mudik atau pulang kampung ke kampung halaman, yaitu tujuannya untuk bersilaturahmi terhadap sanak keluarga yang jauh misalkan ya dari rumah, jarang ketemu gitu kan. Jadi momen hari raya itu sebagai apa ya, sebagai puncaknya bersilaturahmi. Wah, sebenarnya kalau mau silaturahmi sih nggak harus momen hari raya ya, tapi identiknya gitu di kita gitu. Melansir dari laman NU online, silaturahmi adalah amalan utama karena mampu menyambungkan apa-apa yang putus. Oleh karena itu, silaturahmi memiliki keutamaan atau manfaat yang luar biasa gitu, Smart Agent. Jadi jangan sampai kita umat muslim gitu kan memutus silaturahmi. Karena dengan silaturahmi bakal banyak yang disambungkan gitu kan. Dengan silaturahmi bisa saling mengenal gitu kan. Yang awalnya kita enggak tahu nih orang sikap atau karakternya seperti apa, dengan bersilaturahmi atau bersilaturahim gitu kan, kita bisa kenal ini orang ternyata karakternya seperti ini. Mungkin kelihatannya ketika kita belum bersilaturahmi atau bersilaturahim, orang ini sombong, tapi setelah kita ngobrol bersilaturahmi, artinya kita tahu ternyata itu tuh orangnya baik banget. Jangan lupa bersilaturahmi juga bisa membuat banyak rejeki, membuka peluang rejeki. Ini jangan salah nih, semakin kita banyak teman, semakin kita banyak relasi, semakin kita suka bersilaturahmi kemana-mana, itu akan membuka pintu rezeki kita. Ini enggak, kalian apa Smart Agent nih, percaya tidak percaya, orang kalau misalkan banyak relasinya, banyak linknya, peluang untuk mendapat kerjaan, mendapat peluang bisnis itu kan semakin besar. Jadi banyak sekali ya manfaat dari silaturahmi ini. Jadi silaturahmi sendiri kita harus terapkan gitu kan di kehidupan kita sehari-hari. Karena memang kita karena ada HP nih biasanya ya, karena ada handphone yang membuat kita memberi jarak, membatasi untuk bersilaturahmi secara langsung. Jadi jangan sampai meskipun kita teknologinya udah maju, silaturahmi kita cukup chat-chatan aja, video callan aja. Tapi karena musim pandemi yang membatasi, ya kita harus terima-terima aja. Namun nih kedepannya ya, ketika pandemi selesai, jangan sampai kita silaturahminya cukup di online aja. Itu atmosfernya pun kurang ya. Kalau kita langsung kan biar tahu, biar bertatapan, biar salamannya juga kerasa gitu loh ya.
Jadi Smart Agent jangan sampai memutus silaturahmi terhadap teman-temannya ya. Kalaupun ada yang salah ya kita maafkan. Kita erat-erat lagi, kita pupuk silaturahmi kita, pertemanan kita, tali persaudaraan kita dengan bersilaturahmi nanti ya di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan sekarang, nanti di puncaknya di hari raya Idul Fitri gitu ya Smart Agent. Jadi lagi-lagi kita jangan sampai nih memutus silaturahmi karena otomatis bakal merugikan kita gitu ya. Selanjutnya kita bakal membedah apa sih kira-kira manfaat atau hukumnya bersilaturahmi sesama umat muslim itu setelah Sabian Gambus ya Asyikal Mustafa. Iya Smart Agent balik lagi bersama Hariri Heri di program Kumadai, Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam. Nah Smart Agent, kira-kira apa nih ya hukum menjalin silaturahmi beserta keutamanya dalam Islam nih seperti apa nih kira-kira ya. Jadi kita bakal membahasnya secara detail ya. Jadi penting untuk mengetahui bahwa akhlak adalah salah satu hal yang harus diperhatikan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat nih ya. Dalam bermasyarakat, Islam mengajarkan untuk memelihara silaturahmi dengan saudaranya. Menjalin silaturahmi termasuk amalan yang memiliki banyak keutamaan. Oke? Dari berbagai sumber pada Kamis 13/8 April ini ya. Jadi menjalin silaturahmi adalah salah satu cara mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Dalam hadis sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang sesuatu yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku terhadap neraka." Oke? Maka Nabi SAW bersabda, sungguh dia telah diberi taufik atau sungguh telah diberi hidayah. Apa tadi yang engkau katakan? Lalu orang itu pun mengulangi perkataannya. Setelah itu Nabi SAW bersabda, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu manapun dan suatu apapun, menegakkan salat, membayar zakat, dan engkau menyambung silaturahmi. Setelah orang-orang itu pergi, Nabi SAW bersabda, jika dia melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang aku perintahkan, maka pastilah dia masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bahwasanya silaturahmi adalah untuk salah satunya ya bisa menjamin kita masuk surga ternyata ya Smart Agent. Luar biasa, banyak faedah atau rahmat dari silaturahmi ini ternyata ya. Hukum silaturahmi sendiri, nah kita akan bahas dengan hukumnya ya. Hukum silaturahmi sendiri menurut Islam adalah wajib karena merupakan salah satu cara untuk memperlancar rezeki dan menjaga hubungan baik dengan keluarga dan saudara lainnya. Seperti apa yang saya bahas tadi, ternyata emang benar bahwasanya silaturahmi adalah membuka peluang untuk memperlancar rezeki ya. Selanjutnya juga menyambung silaturahmi menurut hadis di atas juga termasuk ke dalam bagian ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar umat Islam menjaga dan menyambung kekerabatan khususnya bagi sesama muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Smart Agent ya. Jadi kalau kalian suka memutus silaturahmi, suka tidak mau menganggap saudaranya, menganggap teman lagi, nggak mau ngobrol lagi gitu kan, jangan sampai ya, karena di hadis ini mengatakan, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, insya Allah hadisnya sahih gitu kan, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus hubungan kekerabatan. Jadi kita jangan sampai nih ya punya selek-selekan, udahlah ya, jangan kayak anak kecil lagi ya. Kalaupun ada masalah ya kita tabayun, kita obroli baik-baik, jangan sampai kita memutus silaturahmi. Ada istilah, saya gak mau ngobrol sama dia, gak mau kenal sama dia lagi sampai hari kiamat. Waduh, istilah itulah ya, kalimat itulah yang sangat-sangat berbahaya, artinya memutus silaturahmi gitu kan. Oke ya, selanjutnya pentingnya silaturahmi juga terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun,
dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, yakni bapak dan ibu, karabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Nah, ini jelas nih. Biasanya kalau ada orang yang ekonominya lebih tinggi, kaya lah istilahnya itu, melupakan saudara-saudaranya yang miskin. Jadi ya mungkin orang yang, maaf ya, orang yang miskin jadi insecure, jadi malu ya untuk menyapanya. Seharusnya orang-orang yang kaya ini ya membantu dong, membantu si keluarganya untuk apa, si kerabatnya atau si tetangganya untuk minimal ya untuk makannya cukup ya. Entah itu diberi pekerjaan kah, entah itu emang disumbangkan seadanya. Yang penting jangan sampai ya orang untuk bersilaturahmi ke kita menjadi apa ya, menjadi segan gitu ya, menjadi insecure, jangan sampai kayak gitu. Karena pada dasarnya di mata Allah Subhanahu wa taala, mau yang kaya ataupun miskin, mau yang ganteng ataupun apa ya, tidak memandang fisik, tidak memandang materi, yang dipandang itu ketakwaannya ya. Salah satunya yang mengamalkan ajaran Islam, yakni bersilaturahmi. Gitu Smartizen. Kira-kira selanjutnya apa sih manfaatnya dengan bersilaturahmi ini? Oke, tadi kan udah sebagian nih dibahas, masih banyak lagi ternyata Smartizen ya. Setelah lagu Fadli, Peristiwa Subuh. Iya, balik lagi bersama hari-hari di program Kumadai, Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam ya. Masih membahas tentang tema bersilaturahmi. Jadi gue bakal ngasih tahu nih, apa kira-kira manfaat yang luar biasa ketika kita bersilaturahmi ya. Yang pertama, ada Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan seorang muslim dari neraka. Waduh, mantep banget nih ya. Hendaknya setiap muslim senantiasa menjalin silaturahmi dengan sanak keluarganya ya. Dimanapun silaturahmi merupakan salah satu cara ibadah, anjuran langsung dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban serta kewajiban-kewajiban lainnya ya. Salah satu keutamaan yang dapat diraih apabila seorang muslim terus menjalin silaturahmi, yakni didekatkan kepada surga dan dijauhkan dari panasnya api neraka. Amin ya robbal alamin. Nih buat Smartizen ya yang suka menyambung silaturahmi ya, semoga ya kita doakan semoga dibanyak pahalanya dan didekatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hal ini terdapat pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu dosa yang lebih pantas ya Allah Ta'ala percepat siksaannya di dunia bagi pelakunya selain apa yang Allah siapkan baginya di akhirat daripada memutuskan kekerabatan. Aduh, serem banget ya Smartizen. Jadi gak ada satu dosa pun nih yang dipercepat siksaannya kecuali orang-orang yang memutus kekerabatannya, yang artinya memutus silaturahmi ya. Jangan sampai kita mengawali ya karena kita mungkin iri, kita karena dendam gitu, akhirnya kita memutus silaturahmi. Jangan sampai ya Smartizen. Selanjutnya ada mendapat pahala besar yang setara memerdekakan budak. Budak itu artinya hamba sahaya ya, yang ada ketika zamannya Nabi. Banyak hadis yang disebutkan dalam sunnah Nabi menunjukkan bahwa ada banyak manfaat menjalin ikatan silaturahmi dan memperingatkan agar tidak memutusnya. Mempererat silaturahmi dengan saudara, kerabat ataupun sahabat akan mendapat pahala dari Allah. Keutamaan ini setara pahala memperdekakan budak. Oke. Hal tersebut tidak terlepas dari tingginya nilai silaturahmi sebagai sebuah perbuatan mulia yang memiliki manfaat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun jika engkau memberikannya kepada paman-pamanmu, niscaya lebih besar pahalanya untukmu. Masya Allah. Jadi ya pada zaman dulu kan ada istilahnya perbudakan pada silaturahmi kala ini ya. Jika kita melakukan silaturahmi, ya ketika kita melaksanakan silaturahmi ya, kita akan mendapat ganjaran seperti memerdekakan atau membebaskan budak atau hamba sahaya. Jadi gitu Smartizen, masih ada lagi nih ya. Yang pertama, dilapangkan rezeki dan umurnya, dipanjangkan umurnya. Jadi sudah yang tadi kita bahas bahwasanya ketika kita bersilaturahmi akan menambah rezeki dan memperpanjang umur kita. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi untuk Smartizen jangan sampai kayak lagi ya gue selalu bilang,
jangan sampai mutus silaturahmi. Oke, karena bentar lagi menuju waktu berbuka puasa ya, tinggal kayaknya udah waktunya nih ya. Udah 17 lewat 58, hampir 59. Saya pribadi dan tim Dia Untirta mengucapkan selamat berbuka puasa untuk kawan-kawanku yang menjalankan ya, untuk umat muslim seluruh dunia dan khususnya di Indonesia. Mari kita dengarkan azan maghrib dulu. Iya, sekali lagi selamat berbuka puasa. Waduh, sampai belibet nih saking semangatnya ya Smartizen. Selamat berbuka puasa dan menjalankan ibadah sholat maghrib buat kawan-kawanku, buat saudara-saudaraku yang beragama Islam dan Muslim tentunya ya. Kali ini kita masih membahas tentang silaturahmi. Sebelumnya teman-temanku Smartizen ya yang ada di rumah, selamat menikmati ya makanan berbukanya ya. Jangan lupa baca doa dulu sebelum berbuka puasa ya. Dibiasakan ya Smartizen, jangan sampai nih karena pagi dan siangnya kita menahan hawa nafsu, bukan menahan hawa nafsu, menahan lapar, haus. Jadi ketika melihat menu berbuka langsung makan saja tanpa berdoa dulu, biar pahalanya, biar ibadahnya makin khusyuk gitu ya. Jangan kita seolah-olah balas dendam ya, langsung meraup memakan makanan yang ada. Jadi jangan gitu ya Smartizen. Jadi ya Smartizen, lagi-lagi kita bakal membahas tentang silaturahmi. Nah, di sini ada 5 bentuk silaturahmi wajib dilakukan selama Ramadan ya. Kira-kira apa aja nih Smartizen? Yang pertama ada buka bersama. Saat bulan Ramadan, buka bersama atau yang sering disingkat dengan bukber sering kali kita lakukan nih sama teman-teman SD, sama keluarga gitu kan, atau teman-teman sekitar rumah kita. Kegiatan ini tak hanya sekedar berkumpul atau makan bersama, tetapi juga sebagai momen untuk menyambung tali silaturahmi yang telah lama terputus dari teman lama atau saudara jauh. Oleh sebab itulah, saat bulan Ramadan, undangan bukber selalu datang tiada henti. Entah itu bukber bersama teman SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan rekan kerja, atau mungkin bersama keluarga besar. Melakukan buka bersama tak hanya menjadi pelepas kangen dan ajang nostalgia, tetapi juga menjadi salah satu usaha kita untuk menjaga hubungan silaturahmi. Bener banget nih, kalau bisa gua tambahin kali ya, selain ajang pelepas kangen atau ajang nostalgia, biasanya jadi ajang ria. Nah ini yang gak boleh nih ya. Biasanya kamu sibuk apa? Alhamdulillah sih lagi sibuk banyak proyek nih. Waduh, padahal mah tidur terus di rumah. Main Dota atau main ML gitu kan. Jadi ya silaturahmi ketika bukber itu selalu menjadi wacana terbesar atau terbaik gitu ya. Pasti di notice WA kita atau di IG kita gitu kan, banyak yang ngasih tahu bukber yuk, ngelis tuh yang mau bukber. Oke, yang list 80, yang datang 8 orang. Udah menjadi rahasia umum ya kayak gitu ya. Ini gak harus di tingkat kuliah, bahkan di tingkat SD pun ya, yang lama jarang ketemu gitu, ketika kita kumpulan tetap sedikit kadang ya. Ya mungkin karena ada kesibukan lain ya. Jadi kita juga harus memaklumi. Cuman ya kalau gue pribadi, kalau gue udah berkomitmen mau ikut si bukber ini, gue selalu datang gitu kan. Di SD gitu, SMP, bahkan SMA, bahkan di kuliah ini. Tapi karena pandemi gini, jadi kayaknya belum ada Ramadan kali ini belum ada info-info dari teman-teman ya. Nih juga para pendengar nih, siapa tahu mau mengadakan bukber, cobalah ya berkonsisten, berkomitmen gitu. Kalau mau ikut bukber ya datang. Kasian gitu ya menginisiasi gitu kan. Soalnya kadang capek harus ngechatin dulu, PC-in dulu jauh-jauh hari, tapi tidak ada yang datang gitu. Ya, selanjutnya ada sholat berjamaah. Sholat berjamaah terutama sholat tarawih merupakan salah satu keindahan ibadah saat menjalani ibadah puasa. Jelas nih ya. Tidak hanya mendatangkan pahala berlipat ganda, menjalankan sholat tarawih juga bisa menambah ilmu tentang agama dan membuat kita menjalin silaturahmi dengan para tetangga yang sebelumnya sangat sulit dilakukan. Jelas ya. Jadi pas sholat tarawih memang bisa menjadi ajang interaksi sosial yang spesial karena mendatangkan banyak kebaikan dan hanya bisa
dijalankan saat bulan Ramadan. Nah, biasanya yang anak-anak introvert tuh anak-anak rumahan yang jarang keluar dan tidak mengenal siapa tetangganya. Jadi pas lagi bulan Ramadan ya, khususnya pas sholat tarawih, inilah jadi ajang kalian bersilaturahmi, mengenal sesama tetangga kalian. Jangan sampai kalian kadang lewat rumah tetangga tapi ya bang diem-diem karena awkward aja gitu, nggak saling kenal. Jadi ketika bulan puasa ya bolehlah saling sapa pas mau du bareng gitu kan. Siapa tahu itu tetangga sebelahnya gitu. Sebenarnya kita ya sebagai umat muslim, jangankan sama tetangga gitu, sama orang yang jauh dari rumah kita, beda daerah pun kita harus menjaga silaturahmi gitu. Cuman ada cumanya nih, jangan so asik juga gitu. Siapa apa orang yang gak kenal juga disapa gitu kan. Jadi nggak kayak gitu. Maksudnya ketika tetangga, apalagi tetangga kan sangat erat gitu di lingkungan kita. Kadang kita mengadakan acara PHBI, kadang kita melaksanakan acara misalkan di rumah ada syukuran, sunatan, nikahan, tetangga otomatis diajak. Makanya kalian harus kenal nih. Introvert boleh, anak rumahan boleh, tapi bukan berarti apatis gitu, ignorant gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Kita harus mengenal siapa tetangga kita gitu. Selanjutnya ada tadarus Al-Qur'an ya. Tadarus Al-Qur'an bersama. Ada juga zakat, ada juga amalan baik. Tentu dong apa tadi tuh yang kita bahas adalah hal-hal yang wajib ya, wajib kita laksanakan nih di bulan suci Ramadan, karena adanya di bulan suci Ramadan. Taraweh di bulan lain nggak ada gitu. Kecuali emang tadarusan ya, tadarusan kapanpun bulannya, kapanpun waktunya boleh kita laksanakan, bahkan dianjurkan. Itu Smart Agent. Masih ada pembahasan lain tentang keutamaan silaturahmi sesama muslim setelah lagu Kekasihmu Fatin. Iya, balik lagi bersama Heri di program Kumadai Kumpo Jelang Maghrib Dakwah Islam. Karena ini udah maghrib ya, kita bertambah jam nih ternyata Smart Agent, alhamdulillah ya. Jadi biasanya kan dari jam 5 sampai jam 6 sore ya, sekarang jadi jam 7 ya, dari jam 5 sampai jam 7 bakal nemenin Smart Agent di rumah nih atau dimanapun berada ya. Jadi tadi tuh yang sudah saya bilang bahwasanya bersilaturahmi salah satunya taraweh. Jadi taraweh juga jadi momen kita bisa mengenal tetangga-tetangga kita nih yang jarang apa ya ketemu gitu, jarang ngobrol, jarang nyapa gitu kan. Biasanya ada bidadari rumahan kan yang jarang keluar, tapi ketika sholat taraweh ada, masya Allah, kita tuh jadi sejuk gitu ya Smart Agent ya bagi yang laki-laki tuh. Dan mungkin bagi perempuan jarang lihat ada cowok-cowok yang mungkin ya dulunya santren atau dulunya jauh gitu kan, pas lagi di rumah kan bisa lihat, saling kenal, siapa tahu jodoh kan, nggak ada yang tahu ya Smart Agent. Jadi gitu ya Smart Agent, kita bakal membahas nih gimana sih atau tips ngasih tahu supaya tetap bersilaturahmi di masa pandemi kali ini ya. Iya ya, jadi kan memang Smart Agent ini tahun kedua kita bahwasanya lebaran masih adanya pandemi gitu kan. Terlebih kita juga sudah fix pasti gitu kan dilarang mudik saat lebaran. Ini kali kedua gitu kan, pas kemarin juga kita dilarang, kali ini juga masih belum bisa ya. Moga-moga tahun kedepannya kita bisa mudik lagi, bisa bersilaturahmi lagi kepada sanak keluarga kita ya di rumah. Ada nih pertama, silaturahmi bisa dilakukan selama pandemi COVID nih ya. Jadi misalkan kita manfaatkan sosial media, tentu saja gitu kan, karena kita sudah apa ya, udah di zamannya modern, udah di zamannya maju gitu kan, teknologi serba maju. Jadi ada gitu ya, ada cara supaya kita tetap bersilaturahmi. Mungkin ya bagi yang jauh dengan saudaranya, dengan kerabat atau sahabatnya. Jadi Smart Agent bisa nih sehabis sholat id gitu kan, kita bersilaturahmi dengan via video call kan, lewat WhatsApp call gitu kan bisa. Jadi kan yang penting keluarga mah tahu kita tuh sehat, kita tuh baik-baik aja meskipun jauh gitu kan. Sekarang kan emang udah zamannya canggih, jadi kita manfaatkan lah ya. Jadi kalau emang keluarga kita jauh, cukup dengan video call kita ngelihat keluarga kita dengan senyum yang lebar gitu kan, senyum yang bahagia, baik-baik saja, itu lebih dari cukup.
Dan biasanya kan yang penting kalau misalkan ngasih THR yang ngasih kan bisa lewat transfer gitu ya Smart Region ya. Jadi gitu kalau misalkan dulu memang kan gak ada nih teknologi. Sekarang kan udah bagus. Jadi misalkan kakak-kakak teteh-tetehnya yang mau ngasih adik-adiknya, ya termasuk kakak dan teteh saya juga yang lagi di rumah. Waduh sekaligus curhat ya. Jadi ya gitulah. Kalau mau ngasih THR ya nggak apa-apa dong. Kasih adik-adiknya atau keluarganya, ponakannya gitu, tinggal transfer aja ya. Tinggal diobrolin sama keluarganya, gitu ya. Smart Agent. Nah, jadi ada nih menurut Ustadz Hanan Ataki nih, silaturahmi berlaku dalam keluarga bukan untuk mantan. Waduh. Ustadz Hanan mengingatkan silaturahmi berlaku untuk keluarga yang selama ini hubungannya kurang baik. Mantan tidak masuk dalam kriteria silaturahmi meski hubungannya sama-sama tidak baik. Silaturahmi cari dulu ya di antara keluarga besar yang selama ini renggang, berjarak atau diem-dieman. Jika telepon di reject atau bahkan di blok karena masalah waris, anak atau beda pendapat, cari yang renggang. Nah, jadi gitulah ketika kita ada keluarga emang yang lagi selek gitu ya, entah apapun masalahnya ya udahlah mulai kita bersilaturahmi lagi karena memang tadi itu bersilaturahmi banyak manfaatnya gitu kan, saling memaafkan. Bisa jadi karena hubungannya renggang itu karena kurangnya komunikasi yang baik gitu kan, atau ketika kita udah mulai ngobrol lagi mengawali itu akan menjadi keluarga yang baik-baik lagi, mempererat lagi gitu kurang lebih Smartizen. Pembahasannya cukup menarik ya tentunya ya mengenai silaturahmi. Sekali lagi buat Smartizen dimanapun kalian berada, silaturahmi itu penting, silaturahmi adalah wajib ya, terutama bagi kita umat muslim yang meyakini bahwa dengan silaturahmi akan mendatangkan hal-hal baik, mendatangkan manfaat-manfaat baik, dan salah satu menjadi ajaran Islam juga ya untuk supaya ikatan ukhuwah kita, ukhuwah Islamnya kita dapat erat terpadu juga gitu dengan sering-sering kita bersilaturahmi. Ya gitu Smart Agent. Setelah ini ada lagu dulu nih ya dari Gigi. Selamat Hari Lebaran. Nggak apa-apa, biar doanya gitu ya supaya kita semangat untuk nanti hari Lebaran yang masih cukup lama. Iya Smart Agent nih balik lagi ya. Sekarang kita pamit nih ya karena udah jam 7. Seperti biasa ya dari jam 5 sampai jam 7 malam akan ditemani terus nanti ya di waktu yang sama, mulai hari Senin sampai jam sampai Senin sampai jam hari Senin sampai Kamis ya. Jangan lupa stay tune terus di 106 Dia Untirta. Saya pamit, tim Dia Untirta pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.